Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi amma ba'du. Anak-anakku yang Bapak cintai dan Bapak banggakan, kita bertemu lagi. Pada pertemuan kali ini kita masih mempelajari mengenai bentuk aljabar. Di mana di pertemuan yang lalu kita sudah belajar mengenai penjumlahan dari bentuk-bentuk aljabar. Selanjutnya, pada pertemuan kali ini kita akan belajar mengenai perkalian bentuk aljabar. Namun sebelum kita masuk ke materi, Bapak akan ulang mengenai kompetensi dasar dan indikator pencapaiannya. Baik, Bapak ingatkan kembali mengenai kompetensi dasar. Setelah kalian mempelajari bab ini, diusahakan kalian memiliki kemampuan untuk menjelaskan bentuk aljabar dan melakukan operasi pada bentuk aljabar, baik penjumlahan, pengurangan, perkalian, dan pembagian. Lalu bisa menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan bentuk aljabar dan operasi pada bentuk aljabar. Untuk indikator pencapaian kompetensi pada pertemuan kali ini, yaitu membuktikan suatu bentuk aljabar dengan mencari sifat dari salah satu variabelnya. Jadi nanti diberikan suatu bentuk aljabar, kalian cari tuh supaya pernyataan itu menjadi pernyataan yang benar. Lalu merinci unsur-unsur bentuk aljabar dari suatu bentuk geometri. Kita langsung masuk ke perkalian variabel. Kita ingat-ingat kembali bahwa perkalian itu merupakan bentuk dari penjumlahan berulang. Ya, itu perkalian. Jadi apabila dijumlahkan berulang, itu maka akan bisa disebutkan perkalian, penjumlahan berulang dari bentuk yang sama. Namun untuk variabel, apabila dikalikan dengan variabel lagi, kan kita tidak tahu ya berapa jumlahnya, berapa kali kita harus mengulang penjumlahannya. Maka itu konsepnya akan berubah. Kita lihat seperti apa. Oke, baik, yang pertama yaitu adalah perkalian variabel dengan konstanta. Kita tahu bahwa konstanta itu adalah bilangan yang tidak bervariabel. Apabila terdapat konstanta, bilangan tanpa variabel, di depan tanda kurung dari suatu bentuk aljabar, maka kita langsung ke konteksnya. Yang pertama menjadi koefisien apabila variabel tidak memiliki koefisien. Maksudnya tidak memiliki variabelnya itu berdiri sendiri. Sebenarnya dia punya berdiri sendiri, itu artinya koefisiennya adalah 1. Hanya saja biasanya tidak ditulis kalau 1. Yang kedua, kalikan dengan koefisien apabila variabel memiliki koefisiennya. Yang ketiga, perkalian biasa apabila dikalikan dengan konstanta. Ini dibentuk aljabar ya. Contoh, Bapak punya 3. Jadi kalau misalkan kalian lihat dalam kurung ini, artinya 3 dikali 2x kurang y tambah 4. Maka kita tidak cukup hanya mengkalikan 3 dengan 2x saja. 3 ini harus dikalikan kepada semuanya. Kan Bapak singgung dulu bahwa di sini dalam kurung ini itu terdapat 3 suku ya. 3 suku bilangan. Ada 2x, ada negatif y, dan ada 4. Suku itu terdiri dari jenis yang berbeda. Kalau misalkan variabelnya berbeda, itu maka disebut satu suku ya. Di sini kebetulan ada x variabelnya, ada negatif y, ada y, lalu ada konstanta. Berarti dia punya 3 suku. Maka ketika perkalian, ini masing-masing dari suku-suku yang ada di dalam kurung ini dikalikan dengan 3. Sehingga 3 kali 2x
3 kali negatif Y, 3 dikali 4. Sehingga jawabannya, nah, 3 kali 2, negatif 3Y, 3 kali 4. Menjadi 6X kurangi 3Y ditambah 12. Nah, apabila dengan konstanta nih yang di belakang. Nah, tapi kalau misalkan variabelnya dengan variabel, nah, itu akan dikalikan dengan koefisien kalau misalkan ada. Kalau misalkan tidak ada, maka kita langsung tulis saja. Nah, seperti ini. Baik, yang kedua, perkalian variabel dengan variabel yang sama. Nah, apabila kalian menjumpai variabel dikalikan dengan variabel yang sama, maka kalikan koefisien variabel dengan koefisiennya dan jumlahkan pangkat dari variabel. Ya. Kita langsung lihat contohnya saja. X dikali X. Nah, kalau misalkan kemarin X ditambah X jadi 2X. Nah, sekarang X dikali X artinya perkalian penjumlahan berulang antara X sebanyak X. Kan itu sulit ya. Nah, tapi kalau misalkan kita lihat definisi di sini, kalikan koefisien variabel dengan koefisien. Di sini ada koefisiennya. Nah, tidak ditulis ya. Sebenarnya ada koefisiennya itu adalah 1. 1 kalau dikali 1 tetap 1 kan? Nah, lalu jumlahkan pangkat dari variabel. Sama di sini pun. Dia punya pangkat sebenarnya. Pangkatnya berapa? Pangkatnya 1. Nah, cuman pangkat 1 itu biasanya tidak ditulis. Di sini pangkat 1, yang kedua juga pangkat 1. Nah, bisa kita tulis X pangkat 1 ditambah 1. Nah, pangkat 1 ditambah 1 berapa hasilnya? Sama dengan X kuadrat ya. Nah, selanjutnya yang kedua contoh. Apabila ada 2X dikali 6X pangkat 3. Nah, seperti tadi koefisien kita kalikan dengan koefisien, berarti 2 dikali 6. Lalu X-nya kita tulis lagi, pangkatnya kita jumlahkan. Nah, 2 kali 6 X 1 tambah 3. Nah, jawabannya menjadi 12 X pangkat 4. Oke, yang ketiga, perkalian antar variabel yang berbeda. Andai kata variabelnya berbeda, bagaimana tuh pengaliannya? Apabila terdapat perkalian antar variabel yang berbeda, maka cukup menuliskan variabel tersebut dengan cara bergandengan seperti koefisien. Hampir sama seperti tadi, cuman bedanya ini tidak ada penjumlahan pangkat ketika variabelnya berbeda. Nah, tapi kalau misalkan koefisien tetap dikalikan dengan koefisiennya ya. Contoh, misalkan ada 4X dikali 2X tambah Y kurangi 3. Nah, berarti kita kalikan 4X ini dengan 2X, 4X dengan Y, 4X dengan negatif 3. Nah, sehingga kalau misalkan kita kalikan, yang ini X-nya jadi kuadrat, seperti tadi ya. Karena dia sama. Nah, 4 dikali 2. Selanjutnya untuk yang Y, karena dia variabelnya berbeda, ya kita tuliskan saja bergandengan. 4X, Y. Lalu 4X dikali negatif 3, menjadi negatif 12X. Nah, kita jumlahkan, sehingga hasilnya 8X kuadrat ditambah 4X, Y dikurangi 12X. Oke, seperti itu. Bisa difahami ya. Nah, kalau misalkan ada yang masih pusing, silahkan nanti ditanyakan, oke? Nah, kalian diskusi, coba bertanya dulu pada temannya. Nah, baru nanti kalau misalkan poll-pollnya tidak bisa, baru bertanya kepada. Next, selanjutnya perkalian dua suku. Nah, apabila ada dua suku, nah misalkan seperti ini ya. Tadi, suku itu dipisahkan oleh tanda tambah atau tanda kurang. Ya, kalau misalkan tanda kali, itu belum termasuk satu suku. Maaf, tidak lebih dari dua suku ya. Dia masih satu kalau misalkan perkalian. Nah, jadi kalau misalkan seperti ini, dia ada penjumlahan atau ada pengurangan, berarti dia sudah
lebih dari 2 suku. Nah, ini perkalian antara 2 suku nih. Ada A tambah B dikali C tambah D. Maka kita tidak cukup hanya mengalihkan A kali C, B kali D saja, ya. Karena masing-masing di sini ada 2, di sini pun ada 2, berarti minimal itu harus ada 4, ya, yang dikalikan. Nah, bagaimana caranya? Nah, caranya itu kita kalikan A kali C, A kali D, B kali C, B kali D. Nah, jadi yang A dikali C, A kali D, yang B pun sama, B kali C, B kali D. Untuk mudah mengingatnya, kalian bisa lihat, yang bergandengan ini dia tidak akan bersatu, tapi dia akan berpasangan dengan yang sebelahnya. A, C, A, D, B, C, B, D. Nah, yang C pun sama, dia tidak akan bergandengan dengan D, dia akan bergandengan dengan yang sebelahnya. Ada A, C, ada B, C. Seperti itu untuk perkalian 2 suku. Contohnya, Bapak punya 2X tambah 4 dikali Y tambah X. Berarti kita kalikan 2X dengan Y. Lalu 2X dengan X. Lalu yang 4 ini kita kalikan dengan Y. 4-nya kita kalikan dengan X. Bisa kita tulis 2X kali Y jadi 2XY. Ini. Nah. Lalu 2X kali X jadi 2X kuadrat. Lalu 4 kali Y jadi 4Y. Nah, 4 kali X jadi 4X. Nah, selanjutnya bisa kalian urut apabila perlu. Nah, kita urutkan. Nah, 2X pangkat terbesar biasanya diurutkan di paling depan ya. Nah, selanjutnya diikuti oleh yang memiliki X dulu. Di sini ada XY. Nah, diikuti 4X, baru diakhiri dengan 4Y. Toh kalau misalkan kalian tidak menjawab seperti ini, yang ini sudah benar, ya. Nah, ini hanya pengurutan saja, supaya enak dilihat. Dimulai dari pangkat yang terbesar. Oke, dari situ ada rumus cepat perkalian 2 suku. A tambah B dipangkatkan 2. Nah, artinya kalau misalkan kita jabarkan, ini tuh artinya A tambah B dikali A tambah B ya. Dikali A tambah B. Nah, untuk rumus cepatnya, apabila kalian menjumpai seperti ini, atau mungkin bentuk panjangnya seperti ini, maka jawabannya itu A kuadrat tambah 2AB tambah B kuadrat. Atau bisa kalian ingat-ingat caranya seperti ini. A-nya dipangkatkan 2, kita tulis. A ini pangkatkan 2. Terus B juga sama, pangkatkan 2. Terus, di sini ada pangkat 2 ya. 2 kali B dikali A. Nah, 2 kali B dikali A itu kan menjadi 2AB ya. Nah, sehingga kita dapatkan nih rumusnya ketika A tambah B kuadrat itu menjadi A kuadrat tambah 2AB ditambah B kuadrat. Selanjutnya apabila kalian menjumpai A kurangi B kuadrat, nah, bedanya ini ada kurang ya. Di sini tandanya tambah, yang ini tandanya kurang. Nah, maka hasilnya adalah A kuadrat dikurangi 2AB ditambah B kuadrat. Nah, kenapa kok yang B ini tidak kurang? Nah, karena dia tetap negatif B ini dipangkatkan 2. Nah, negatif dikali negatif jadi positif. Nah, sehingga dia tandanya di sini tidak negatif. Yang negatif berubah hanya ini saja ya. Nah, adapun bentuk A kuadratnya tetap, B kuadratnya pun tetap. Lalu apabila ada perkalian seperti ini, A kurangi B dikali A tambah B,
Nah, maka jawabannya A kuadrat dikurangi B kuadrat. Seperti ini. Nah, AB ini bukan berarti kalian menjumpainya dalam bentuk AB, enggak ya. Maksudnya bilangannya yang sama. Nah, misalkan yang ini, untuk contoh yang ini. Itu misalkan tertulis X kurangi 2 dikali X tambah 2. X tambah 2. Nah, contohnya seperti itu gitu. Bukan berarti harus AB-AB, enggak. Nah, yang penting sebelah sininya sama, dia X, yang ini pun sama, dia B. Nah, sama gitu maksudnya. Seperti itu. Nah, baru kita bisa jumlahkan seperti ini. Kita bisa tuliskan dia X kuadrat dikurangi 2 kuadrat. 2 kuadrat berapa? 2 kali 2 berarti dia X kuadrat dikurangi 4. Sudah selesai seperti ini. Itu rumus cepat mengenai perkalian 2 suku. Nah, sebelumnya di pretest kalian sudah belajar mengenai, mengerjakan soal yang pembuktian. Bapak berikan salah satu contoh pembuktian. Tentukan nilai Y agar bentuk di bawah bernilai benar. Tadi kalian masih ingat kan bahwa ini ada bentuk A tambah B kuadrat. Nah, supaya bernilai benar, tentukan nilai Y-nya. Supaya bentuk ini sama dengan 0. Kita jawab tanpa mengutak-atik ya. Kita menggunakan logika. Jawab. Syarat bentuk di atas agar menjadi 0. Jadi bentuk yang sebelah kiri ini. Supaya menjadi 0. Syaratnya itu apabila X tambah Y sama dengan 0. Kenapa? Nah, jadi yang di dalam kurung ini itu bisa sama dengan 0. Ketika dia sama dengan 0, maka hasilnya 0. Karena 0 pangkat 2, yaitu 0 kan? 0 dikali 0, 0. Nah, sehingga syarat bentuknya yaitu adalah X tambah Y sama dengan 0. Nah, sekarang kita ingin mencari nilai Y-nya nih. Supaya jadi 0. Maka nilai Y haruslah negatif X. Ya, kenapa? Kita lihat nih, Y sama dengan negatif X. Kita ganti nilai Y di sini menjadi negatif X. X ditambah negatif X. Itu akan menghasilkan 0. Nah, sama seperti 1 ditambah negatif 1. Kamu punya uang 1, ditambah untuk membayar hutang kamu 1. Ya, otomatis kamu tidak memiliki uang, tidak ada sisa 0 ya. Jadi nilai Y sama dengan negatif X. Nah, seperti itu pembuktian. Ya, tidak harus ngitung terus kalian jabarkan yang ini, enggak ya. Nah, gunakan logika. Nah, kira-kira nilai ini tuh berubahnya bisa jadi apa? Alhamdulillah, jazakumullahu khairah. Insyaallah itu demikian yang bisa Bapak sampaikan. Mudah-mudahan Allah para yang manfaat dan barokah. Nah, silahkan kerjakan LKPD-nya. Silahkan berdiskusi dengan temannya. Nah, silahkan bertanya dulu di grup masing-masing. Apabila memang benar-benar tidak mengerti, nanti baru tanyakan kepada Bapak. Karena hakikinya SFAE ini salah satu dari teman kalian menjadi tutor, menjelaskan penjelasan kepada kalian. Alhamdulillah, jazakumullahu khairah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.